Ternate mau sapa-sapa. Enggak, mau jadi mau. mau sapa-sapa. Sapa-sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di acara podcast Termos Ternate Mo Sapa-Sapa. Saya Adrian Koto, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Ternate. Pada episode kali ini kita akan membahas topik menarik mengenai akurasi SKPP yang diterbitkan oleh Satuan Kerja. Pembicara spesial kali ini adalah Bapak Aditya. Bapak Aditya sudah berpengalaman dalam menganalisis dan memverifikasi dokumen SKPP milik Satuan Kerja. Nah, berdasarkan data yang kami miliki, sepanjang tahun 2025 kami telah melakukan penolakan atas pengajuan SKPP sebanyak 397 SKPP sesuai verifikasi operator. Adapun untuk penolakan sistem itu lebih banyak lagi, yaitu sebanyak 533 SKPP. Dari banyaknya kesalahan dokumen SKPP yang diterbitkan Satuan Kerja, ini Mas Adit barangkali bisa menjelaskan ya jenis kesalahan apa saja yang sering terjadi gitu. Silakan Mas Adit. Oke, baik Pak. Jadi langsung aja ya. Ya. Biasanya kalau sehari-hari kita ngecek SKPP itu, Satker tuh bisa kita kelompokkan menjadi 3 Pak. Oke. Untuk SKPP pensiun, meninggal, sama pindah. Nah, yang pensiun ini biasanya tuh bisa kita golongkan jadi 2. Yaitu yang pertama, bisa dia ada hak yang belum dibayar, sama ada hak yang kelebihan terbayar. Terus untuk yang meninggal, biasanya gaji terusannya, gaji terusan tuh gaji yang dibayarkan ketika si ahli waris itu menunggu SK pensiun terbit. Itu kalau untuk PNS 4 bulan, kalau TNI Polri 6 bulan, kecuali dia tewas, itu terusannya belum diminta sama satkernya. Terus kadang juga kalau meninggal, apalagi meninggal bujang, nggak punya ahli waris, itu malah lebih bayar. Nah, kita bayangkan aja gimana orang meninggal suruh store, itu susah. Okay. Terus yang ketiga ada SKPP pindah atau mutasi. Nah, SKPP pindah ini biasanya tuh uang makan sama tukinya. Uang makan sama tukinya tuh kadang suka salah inilah, ketukar-tukar lah yang udah dibayar sama belum. Itu paling Pak kalau ini. Ya, berarti memang kesalahannya ini rutin ya, artinya berulang-ulang ya. Berulang-ulang Pak. Dan kadang-kadang satker yang sama juga melakukan kesalahan yang itu juga. Atau sebetulnya penyebabnya apa karena ada pergantian PPABP ya? Atau misalnya pengelola kepegawaian itu juga jadi faktor ya? Bisa Pak. Oke, berarti menurut Mas Adit sebetulnya manajemennya gimana nih akar masalah untuk membenahi manajemennya ya? Agar kesalahan yang berulang-ulang ini kalau kita bilang hilangkan ya nggak mungkin ya. Tapi mungkin bisa diminimalisir sampai dengan ada toleransi lah ya. Jadi menurut Mas Adit gimana nih pengelolaan data kepegawaian di Satker yang seharusnya seperti apa? Silakan Mas Adit. Oke Pak, kalau intinya dari SKPP itu gimana gaji kita yang di SK sama yang dibayarkan itu sama, baik itu secara golongan maupun masa kerja. Ya. Nah, 2 hal ini bisa tercapai kalau pembuat daftar gaji, siapapun itu ya, misal operator atau PPABP atau mini staf PPK, itu bisa kuat koordinasinya dengan staf kepegawaian. Nah, di sini sebenarnya saya punya pengalaman juga Pak sebagai hal itu. Jadi saya merasakan juga gimana ribetnya ngurusin itu. Apalagi kalau kayak polisi, tentara, itu satu kantor 300-500 orang bisa Pak. Apalagi tentara 3.000-an ingat saya. Nah, untuk mitigasi risiko dari segi manajerial, itu kan intinya tadi itu. Yang pertama, koordinasi yang baik antar kepegawaian sampai PPABP-nya. Nah, kedua orang ini harus sering-sering rekonsiliasi Pak. Rekonsiliasi di sini bukan rekonsiliasi LK yang biasanya dengan seksi sebelah, tapi rekonsiliasi itu pencocokan data antara si PPABP sama kepegawaian. Karena kita masih menemukan bahwa ada beberapa satker tuh yang ketika ngajuin kekurangan atau ngajuin SKPP lah, itu datanya masih belum terupdate. Ketika pensiun dia harusnya udah naik 4A, tapi di SKPP-nya di SKPP-nya dia masih 3D. Ada yang masa kerjanya sudah 20 tahun, dicatat masih 10 tahun. Nah, ini berarti ada beberapa hal yang tidak sesuai. Berarti kan di sini si pembuat daftar gaji belum mencocokkan data sama data di kepegawaian. Nah,
Data itu dicocokkan biasanya waktu pindah atau mutasi atau meninggal, kita pindah pensiun atau meninggal. Apalagi pas pensiun sama meninggal ini sangat krusial. Karena apa? Karena kan setelah ini nggak ada lagi daftar gaji yang diajukan ke KPPN, berarti kan nggak ada update data. Nah, ketika gaji tersebut terhenti, bagaimana? Mau nggak mau ya harus harus disesuaikan antara data gaji sama data kepegawaian. Gimana caranya? Berarti nanti koordinasikan dengan CSO kita. Apakah itu nanti butuh ADK pegawai baru atau nanti ada perubahan data, misalnya data keluarganya, nanti konsultasikan dengan kita kalau ragu. Terus setelah diinput, tolong verifikasi, karena kalaupun misal Bapak Ibu mau cepat-cepat gitu ya Pak, Bapak Ibu kan sering tuh minta prioritasin Mas, soalnya ini pensiunnya udah sebulan gitu ya. Nah di kita kan baru masuk sehari, itu kita bisa cepat proses karena kan kita H+1. Tapi di Taspen belum tentu, di Taspen sama Sabri itu belum tentu bisa diterima karena salah. Jadi nanti bisa dibatalkan lagi. Mungkin kurang lebih gitu Pak masalah-masalahnya yang ada. Baik, jadi mudah-mudahan dari penjelasan Mas Adit ya, ini bisa kita benahi supaya penolakan di KPPN atas KPP yang diajukan oleh Satker ini kesalahannya bisa seminimal mungkin. Nah kemudian ini secara tidak langsung ada juga hubungan dengan SKPP ya. Ini terkait dengan pembayaran gaji terusan untuk pegawai yang sudah meninggal. Nah mungkin Mas Adit bisa tolong ceritakan atau mungkin menghimbau Satker ya terkait dengan rekening, dimana kita ketahui bahwa apabila orang pegawai sudah meninggal ya kan berarti urusan keduniawiannya kan selesai ya. Untuk pengajuan permintaan pembayaran gaji terusan ke KPPN karena yang bersangkutan sudah meninggal, berarti bagaimana solusinya dari pihak Satker, apa yang harus dilakukan? Silakan Mas Adit. Nah sebenarnya kalau untuk yang meninggal ya Pak, ya kadang tuh diakalin, misalnya orangnya sudah meninggal, kartu ATM-nya kan diambil tuh, itu kan secara hukum sebenarnya tidak boleh. Masa secara hukum orang sudah meninggal ngambil ATM? Nggak mungkin. Masa gentayangan Pak? Iya bener kan? Terus oke lah, sudah dinonaktifkan oleh bank. Bagaimana? Sebenarnya dalam Perdirjen Perbendaharaan 37 tahun 2009 itu 37 PB 2009 itu dijelaskan. Waktu itu kan diatur semua pembayaran gaji hak pegawai itu dibayarkan langsung ke rekening. Betul nggak Mbak? Nah dalam hal ini nggak bisa dilakukan pembayaran ke rekening pegawai yang bersangkutan, ya jelas karena kan dia meninggal, rekeningnya mati, nggak mungkin diurus ke bank. Nah nanti si Satker ini ngajuin dispensasi ke kuasa bun. Kuasa bun dalam hal ini adalah kepala KPPN masing-masing mitra kerjanya. Nanti kalau sudah dilampirkan di SPM gaji terusannya, nanti diajukan ke KPPN lagi pembayarannya. Nanti ada SPTJM juga bagi setiap Satker yang mengajukan dispensasi tersebut untuk mencairkan atau mentransfer uang terusan tersebut ke yang berhak, ke ahli warisnya. Jangan dimakan sendiri, tadi orang meninggalnya di akhirat nungguin. Kalau dimakan sendiri bahaya. Ya, baik Mas Adit. Jadi sekarang gini Mas Adit, seandainya nanti ahli waris ragu misalnya loh, kok dibayar ke bendahara gitu, mungkin bisa dijelaskan bahwa sebetulnya pengamanannya ya, akuntabilitasnya itu sebenarnya sudah terjaga di KPPN. Nah, ya mungkin bisa diceritakan supaya nanti ahli waris ini tidak ragu bahwa nanti pembayarannya dibayar melalui rekening bendahara pengeluaran untuk diteruskan ke ahli waris. Silakan Mas Adit. Kalau dulu Pak, dulu itu loss, rekening yang didaftarkan tuh ya nggak terlalu terkontrol ya, yang diikut siapa, namanya siapa. Tapi sekarang alhamdulillah itu udah ada validasi di aplikasi gaji. Nah pegawai yang dimasukkan NIP-nya siapa gitu ya, misalnya Bapak Adrian Koto gitu, rekening sekian, nanti kalau namanya nggak sesuai itu ketolak. Jadi paling aman tuh ya ke Satker ke bendahara. Nah KPPN kan sistemnya sudah transfer semua, nggak ada itu namanya uang cash yang beredar ya. Nanti transfer pasti ketahuan tuh di rekeningnya bendahara kalau ada uang masuk dari KPPN untuk gaji terusan. Nah dari gaji terusan tuh nanti kita dorong ke Satker tuh pakai CMS, transfer langsung ke rekening ahli waris, nanti ada buktinya. Silakan dikoordinasikan baik-baik lah mendukung program digitalisasi ini. Kurang lebih mungkin Bapak masih ada yang ragu ya, silakan tanya. Kemudian satu lagi nih yang paling penting nih Mas Adit, kan kita KPPN dalam melayani masyarakat ya. Ini kita tidak
ada pungutan biaya apapun. Betul, Jadi Pak. barangkali Mas Adit bisa menegaskan kembalilah kepada Satker terkait dengan isu ini. Silakan Mas Adit. Iya, jadi untuk SKPP sendiri kita nggak ada biaya ya, Bapak Ibu. Mau itu Bapak Ibu bendahara, satker, atau Bapak Ibu KPA, Bapak Ibu yang pensiunan, tolong kita tuh nggak ada biaya sama sekali ya Bapak Ibu. Bu, kita sudah bertransformasi dari tahun 2008. Iya, benar ya Pak? Ya. Saya menjadi PNS Pak. 2008. 2008. Kita udah bertransformasi dari yang hancur-hancuran jadi sudah sangat bersih, nggak ada lagi uang-uangan gitu. Mau itu pencairan, mau itu SKPP. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau buru-buru, misalnya ada yang dari Sula Taliabu yang paling jauh ya Pak. Misalnya ini butuh Pak segera biar kita pulang nanti sekalian, nggak usah pulang 2 kali, nanti kasih tahu aja ke kita biar kita proses. Tapi kalaupun secara normal kalau nggak ada kesalahan, nggak ada yang kita bilang tadi kita bahas ya Pak, misalnya kesalahan kurang bayar apa segala macam, kalau nggak ada itu ya H+1 paling lambat itu udah selesai. Malah bukan kadang sih, sering kali malah hari hanya selesai kok, karena nggak susah lah. Yang penting satkernya langsung ngajuin saat itu juga, kita langsung proses. Nah kalau misalnya ada yang kita tahu, kita jangan kira kita nggak tahu kalau ada yang minta-minta di belakang, karena kita punya telinga di mana-mana. Kalau misalnya ada yang minta gitu ya, minta, oh itu buat KPPN ngurusin ini gitu. Jangan dihiraukan, kasih tahu ke kita, nanti kita yang tegur langsung orangnya. Kalau misalnya orang kita tegur langsung orang yang masih begitu, nanti kita adukan ke aparat hukum. Dimanapun kuasa hukum itu punya kuasa buat melaporkan pejabat-pejabat perbendaharaan yang bandel-bandel ini ke APH, aparat penegak hukum. Bener ya Pak? Oke, itu ya. Makasih Pak Sadit. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu satuan kerja, jadi kami tegaskan kembali bahwa KPPN sama sekali tidak memungut biaya apapun dalam pengurusan SKPP, baik yang meninggal, mutasi, ya kan, seperti itu. Jadi mohon untuk tidak memberikan uang ya kepada pegawai yang mengurus SKPP ini, ya kan, supaya nanti tidak timbul fitnah seperti itu. Dan kami berharap untuk kedepannya supaya SKPP ini bisa minim dari kesalahan, data kepegawaian di PPABP dan di unit kepegawaian ini agar dibenahi ya, dan dilakukan rekonsiliasi. Jadi dengan dibenahinya data kepegawaian, kami berharap untuk kedepannya ini kesalahan SKPP yang diajukan oleh Satker kepada KPPN dapat diminimalisir. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mas Adit atas wawasan yang sudah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyimak acara ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.